Kulihat ibu berdiri, intanmu terkenal. Gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang meniti. Nih bagi plastiknya satu nih yang merah nih. Nih. Bagi plastik merah satu. Bagi plastik merah. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Di sini saya sebagai pembawa acara, yaitu saya Masih Feudara Sirait dan teman saya Julia Hendaya Kahtabaha. Nah, jadi kembali lagi nih sama kita. Nah, di sini tuh kita mau membahas suatu topik nih dengan narasumber kita, yaitu ada Pak Leo. Nah, Pak Leo boleh untuk memperkenalkan dirinya dulu? Oke, ya, perkenalkan nama saya Leo Alexander Tamburan. Saya di posisi saya adalah sebagai dosen tetap di program studi manajemen di Universitas Mataram. Oke, jadi di sini kita akan memimpin acara kita pada hari ini nih teman-teman. Nah, gini Pak, kita kan tahu ya di akhir-akhir ini banyak tuh ya kasus mengenai penolakan bangun rumah ibadah. Benar. Nah, menurut Bapak gimana sih Pak tanggapan mengenai hal itu, terutama Bapak sebagai penganut agama yang Bapak miliki? Ya, ini masalah yang memang dari dulu belum pernah selesai di Republik ini. Sejak Indonesia merdeka ya, pasca kemerdekaan, memang problem tempat ibadah terutama bagi kaum minoritas itu memang sangat bermasalah ya. Karena apa? Belum adanya komitmen dari negara sendiri dalam mengatur hal tentang perizinan tempat ibadah. Nah, kalau dari pandangan saya secara pribadi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29, di mana tiap-tiap warga negara berhak membuat keyakinan, memiliki keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dan yang kedua, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah menetapkan bahwa memiliki agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing itu merupakan hak asasi manusia yang harus diperhatikan. Sebenarnya setelah pasal 29 itu masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945, istilah mayoritas dan minoritas harusnya sudah tidak ada. Tapi kenyataannya sampai dari ini kita masih ada di dalam, ya gak usah dalam percakapan secara personal seperti ini, percakapan secara media sosial, bahkan secara nasional masih ada istilah, ya saya agama mayoritas, kamu agama minoritas. Nah itu yang mungkin perlu dirunut kembali istilah mayoritas dan minoritas seperti itu. Ya juga sih Pak, karena jadi kan hal tersebut juga kaum minoritas kan nggak bisa bebas ya untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya juga ya, karena adanya pelarangan dari kaum mayoritas seperti itu sih. Ya itu makanya kalian dari generasi muda sebenarnya harus mulai memikirkan bagaimana istilahnya, pertama istilah minoritas dan mayoritas itu dihilangkan, dan yang kedua kalian harus
mungkin karena masih muda ya, tentu saja istilah pluralisme itu masih melekat pada diri orang muda karena apa? Berdasarkan idealis. Selagi masih muda, selagi menganut ajas pluralisme, maka kalian harus mengkampanyekan itu. Karena bagi kita kan problem tentang istilah ibadah, tata ibadah, keagamaan itu kan merupakan hal private, harusnya sudah selesai 80 tahun yang lalu. Berarti penting juga ya Pak namanya ada dialog agama. Iya, saya setuju dialog agama. Tapi ada catatan ya dialog agama ini, karena nanti dikatakan bahwa dialog agama itu yang benar itu adalah debat salah. Ya, salah. Dialog agama di sini bagaimana cara kita memperkenalkan agama kita masing-masing kepada orang yang di luar agama kita. Supaya apa? Karena masalah konflik keagamaan ini sebenarnya masalahnya adalah kurangnya komunikasi antar umat beragama itu sendiri. Dengan diharapkan adanya dialog ini, maka masing-masing dari tokoh-tokoh pemuka agama, masyarakat bisa memahami siapa sih atau apa sih agama X, apa sih agama Y. Sehingga istilah toleransi itu sebenarnya toleransi itu bukan berarti kita, ini saya harus meluruskan istilah toleransi. Bukan berarti kalau kita mengatakan toleransi maka ya sudahlah itu agamamu agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Artinya sebenarnya tujuannya baik, tetapi jangan sampai istilah itu membuat fanatisme kita berlebihan yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Seperti itu. Terima kasih Pak. Berarti ya memang kita harus paham dulu gitu ya. Betul. Biar ya gak ada perpecahan gitu. Betul. Ya. Ya itu tadi, karena istilah, makanya mulai sekarang kita harus belajar menghilangkan antara istilah minoritas dan mayoritas. Percayalah, kalau istilah minoritas dan mayoritas masih terjadi di negara ini, kasus seperti itu, penutupan tempat ibadah, itu pasti akan terjadi. Negara kita ini didirikan oleh berbagai macam, kalau kita lihat tokoh-tokoh sejarah kita, itu dari juga berbagai macam agama. Artinya semua orang berhak untuk mengatakan bahwa kami adalah pejuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Maka sebenarnya kalau solusi dari saya untuk mengatasi hari ini, yang pertama adalah hilangkan istilah minoritas mayoritas. Ya jangan berharap pemerintah tetapkan tidak ada istilah minoritas mayoritas, tidak perlu. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 itulah sebagai landasan kita untuk kerukunan umat beragama. Kedua, komunikasi antar umat beragama itu penting. Jadi jangan dikatakan bahwa ketika ada komunikasi antar umat beragama, waduh nanti terjadi gontok-gontokan, waduh nanti terjadi perpecahan, waduh nanti terjadi kerusuhan seperti itu. Tidak, komunikasi umat beragama hanya untuk mencari seperti saya bilang, titik temunya hanya karena kasih terhadap sesama manusia. Agama manapun di Indonesia ini ketika kita berbicara terhadap sesama manusia pasti sepakat mengasihi. Nah, mengapa tidak kita bawa semangat itu? Kedua, ketiga, ini ada hubungannya dengan negara, dengan peraturan bersama 3 menteri, ya, di mana di dalam peraturan, saya lupa nomornya, nanti bisa kalian cari, di mana dalam pengaturan untuk pendirian rumah ibadah, terutama yang dikatakan gereja itu harus mendapatkan persetujuan dari saya lupa 60 atau 90 izin kakak keluarga ya di sekitar di mana tempat itu gereja. Umum sebagai sesama nih gitu, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kasus-kasus tersebut? Ya jelas saja karena saya menganut agama Kristen, ada prinsip di dalam agama Kristen yang mengatakan bahwa kasihanilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Artinya ketika kita mengklaim bahwa kita saling mengasihi sesama manusia, maka yang kita lihat bukan mengasihi apa agamanya, tetapi status dia sebagai manusia. Mengasihi sesama manusia artinya kita tidak boleh melihat seseorang itu dari sudut apapun,
tetapi kita memandang dia sebagai manusia Tuhan. Sesama ciptaan Tuhan harusnya saling mengasihi, tidak menciptakan apa yang disebut dengan perbedaan. Karena kan perbedaan itu biasa emang ini manusia itu sendiri Karena memang dari awalnya kita diciptakan memang semuanya berbeda, pria wanita seperti itu. Apalagi di Indonesia ini banyak agamanya. Betul. Jadi bukan hanya agama nih yang ini berbeda-beda, tapi suku. Ya, saya setuju, makanya istilah SARA itu suku, agama, ras yang di Indonesia berbagai macam ini sebenarnya anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kenapa saya katakan ini merupakan anugerah? Karena ini adalah kekayaan beraneka ragam suku, agama, ras. Itu merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Karena dunia melihat itu sekarang. Indonesia dengan banyaknya pulau, banyaknya suku, banyaknya agama, itu menjadi keunikan bagi bangsa ini. Walaupun ternyata di dalamnya sendiri itu masih bertindak tidak. Iya, itulah gunanya kita berkomunikasi seperti tadi. Komunikasi antar umat beragama, saling berdiskusi. Pendirian agamamu apa, pendirian agama saya apa sih yang harus kita lihat titik temunya. Intinya sebenarnya titik temunya adalah ketika kita mengatakan saya mengasihi kamu karena kamu adalah saudaraku. Sebenarnya problemnya kita menerima apa tidak. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya dari diri kita pun harus bisa mengasihi ya. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kan ada nih, Bapak kan tadi bisa dibilang mengalir memang agama Kristen gitu ya, dan Bapak juga bisa dibilang sebagai tokoh agama yang menyebarkan Injil juga gitu. Nah, menurut Bapak gimana sih sebagai bisa dibilang kan dari semua kasus yang terjadi paling sering itu si Kristen gitu ya. Nah, bagaimana sih menurut Bapak nih sebagai penganut agama tersebut untuk mengatasi itu tuh gimana gitu? Oke. Sekarang saya mau ngasih kalian pandangan seperti ini. Kita katakanlah di suatu daerah X, ya, kita katakan aja di Tangerang. Berapa sih penduduk yang di sana yang setuju terhadap tempat ibadah X ini didirikan? Kembali lagi, karena ada istilah mayoritas minoritas, maka mereka pasti akan menolak dengan alasan apa? Loh, saya berdiri gereja, misalnya kita katakan ya, gereja di X, daerah X, hanya berapa Kristen? Padahal tempat pendirian rumah ibadah bukan dilihat berapa yang ada di sana. Iya, seperti itu kan, karena kan kita bicara tentang ibadah, bicara tentang akses, bicara tentang kelayakan untuk mendirikan tempat ibadah ya, seperti luas lahan dan lain sebagainya. Nah, itu nggak pernah terpikirkan seperti itu. Jadi itu penting. Jadi ini malah salah paham gitu ya. Iya, salah paham. Seharusnya pembangunan ibadah itu memang harus cukup untuk buat ibadah, tapi orang-orang berpikir kalau pembangunan itu menjadi ancaman gitu. Betul, ya, ancaman karena kan mereka merasa akan terganggu. Waduh, dengan adanya pendirian seperti ini, waduh, jangan-jangan nanti terjadi tanda kutip kristenisasi. Iya, betul. Di Papua tidak boleh, maaf nih, tidak boleh didirikan masjid, nanti terjadi islamisasi. Itulah kenapa terbentuk kata-kata kristenisasi dan islamisasi. Ya gara-gara itu ada istilah minoritas dan mayoritas. Kalau dihilangkan itu, percaya tidak ada istilah seperti itu. Dan kebebasan orang untuk beribadah mau di mana dan kapanpun. Jadi kesimpulannya ya, yang pertama hilangkan dulu ya istilah mayoritas dan minoritas. Terus pentingnya juga dialog antar agama untuk komunikasi secara baik lah. Betul, seperti itu. Saya masih kasih yang terakhir aja kali ya Pak. Tadi kan udah tanya mengenai tanggapan-tanggapan yang Bapak miliki gitu. Nah, yang terakhir nih, apa sih harapan Bapak ke depannya untuk Indonesia, terus juga untuk agama-agama
sekarang sudah kita memasuki zaman, kata orang, globalisasi, modernisasi, zaman kemajuan. Maka yang dibutuhkan untuk menjelang masa ini adalah bagaimana masyarakat itu bersatu, satu dengan yang lain, saling tolong menolong, saling bersatu, saling support satu dengan yang lain. Maka kalau untuk mewujudkan suatu bangsa yang kita dikatakan adalah bangsa terbesar, ya, salah satu bangsa terbesar di dunia, maka satu, hilangkan perbedaan itu. Dua, fokuslah kita terhadap apa yang dicita-citakan bangsa ini sebenarnya. Yang ketiga, saling mengasihi, itu penting. Jadi campaign-lah itu. Maka selagi orang muda, ya, bisa menyebar pada setiap bangsa, masyarakat lah istilahnya. Berarti ini adalah tugas kita ya, Gen Z harus benar kasih ya. Betul, itulah makanya ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Fungsinya supaya apa, menata warga negara ini loh tujuan kita sebenarnya bukan melihat perbedaan, tapi ini loh tujuan kita apa? Membangun satu negara. Kesejahteraan masyarakat adil dan makmur, itu tujuan, bukan melihat perbedaan. Itu aja. Kami boleh minta satu ayat dong atau toleransi gitu, mungkin Bapak bisa. Itu tadi ketika kita mengatakan kasihanilah sesamamu manusia. Sebelumnya dikatakan kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap akal budimu. Kedua, kasihanilah sesama manusia. Kristen harus menghayati dua hukum ini supaya apa? Kehidupan kita menjadi berdampak bagi orang lain, sehingga orang lain akan menerima kita. Itu. Iya, terima kasih Bapak